Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Dalam ayat atau dalam surat yang pendek yang mungkin sering kita membacanya atau bahkan di antara kita banyak yang sudah menghafalnya. Surat yang ke-103 di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, pada hakikatnya untuk mengucapkan sesuatu yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya Allah itu tidak perlu sumpah untuk meyakinkan kepada makhluknya, kepada manusia di dalam menyampaikan sesuatu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan sumpah, mengawali surat ini dengan sumpah, wal asri, demi waktu asar. Apa sebenarnya yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar berada di atas kerugian, benar-benar berada di ambang malapetaka, benar-benar dirinya merugi. Allah hanya menginginkan kita faham bahwa sebenarnya kita manusia itu berada dalam kerugian, sehingga untuk meyakinkan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Dan hakikat sumpah, entah itu di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Indonesia, adalah ketika seseorang sudah tidak percaya lagi kepada apa yang kita ucapkan. Ketika seseorang sudah meragukan apa yang kita yakini, misalkan kamu mencuri ya,
Enggak, saya tidak mencuri. Enggak, kamu mencuri. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah saya tidak mencuri. Berarti di sini ada penegas, ada sumpah untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah tidak mencuri. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak harus mengeluarkan sumpah. Karena sesungguhnya kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman adalah taat, tunduk kepada segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan setiap muslim tidak boleh meragukan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah Alkitab yaitu Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan seorang muslim tidak boleh meragukan Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka Al-Qur'an itu bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah wal asri, demi waktu asar. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan asar. Dan bebas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan nama-nama makhluknya seperti wadduha, wal-lail, wasyamsi, wal qamar, wan najmi, dan yang lainnya, wal ardi, was samawat, dan demi langit, demi waktu duha. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Adapun manusia, mereka tidak boleh bersumpah melainkan atas nama Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Atau di dalam hadis yang lain, faqad kafar, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran. Maka tidak boleh seorang hamba yang biasa kita dengar, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi malaikat, demi Allah, demi Al-Quran, tidak. Akan tetapi manusia adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan dan telah berbuat kekufuran. Maka ketika kita bersumpah, cukup dengan menyebutkan demi Allah, wallahi, cukup. Dan hukumnya bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya haram, masuk ke dalam kekufuran dan masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama ini, wal asri, demi waktu asar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia bersumpah melainkan ingin menyebutkan bahwa makhluk tersebut kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, dan demi waktu asar. Berarti waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan perkara yang remeh. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti pada hari kiamat seorang hamba dia tidak akan pernah bergeser kakinya, melainkan dia akan ditanya tentang 4 perkara, yang diantaranya adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Maka perkara umur, perkara waktu
adalah hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pepatah Arab dikatakan al waktu kasayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibaratnya pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang, maka pedang itu bisa melukai kita. Ketika kita disodorkan pedang yang asli, disodorkan pedang yang benar-benar asli, apakah kita akan mampu mencobanya? Apakah kita akan mau mencobanya? Sedangkan dalam pepatah Arab, al-waktu kasayf, waktu itu adalah seperti pedang. Siapa yang tidak bisa menggunakan pedang, maka pedang ini akan melukai dirinya. Demikian juga waktu. Siapa yang tidak bisa benar-benar menjaga waktunya, memaksimalkan waktunya di dalam hal kebaikan, di dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu akan menjadi bumerang bagi dia. Maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan hal ini. Kenapa di dunia engkau menggunakan waktu ini untuk hal yang ini, hal yang itu? Karena waktu begitu besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan satu penegas, tapi di dalam surat ini hanya untuk meyakinkan, hanya untuk menyampaikan bahwa manusia adalah dalam kerugian. Allah sampai memberikan 3 penegas. Wal asri, yang pertama adalah dengan sumpah. Maka kalau orang sudah bersumpah, sudah biarkan, berarti dia menginginkan urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal insana lafi khusrin. Inna di dalam ilmu bahasa Arab adalah harfu taukid, huruf penegas, huruf penegas, huruf penegas. Inna, sesungguhnya, lafi khusrin, lam di sini lam taukid, juga lam penegas. Makanya kalau orang sudah belajar bahasa Arab, ini akan terasa nikmatnya. Sesungguhnya Allah itu menginginkan dan ingin menegaskan bahwa manusia itu benar-benar sungguh berada di atas kerugian. Ingin itu saja yang Allah ingin sampaikan. Maka perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ketika seorang mukmin yang seharusnya mendengar ayat-ayat Allah adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Al-Qur'an yang dibacakan, Al-Qur'an yang dijelaskan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Sesungguhnya engkau itu sebenarnya belum tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi Allah lah yang menjadikan Quran itu sebagai cahaya untukmu. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Maka Allah itu dengan Al-Quran, dengan cahaya yang Allah jadikan, kami akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki. Makanya kita tidak tahu Al-Quran, kita tidak tahu apa makna iman, akan tetapi kita mau berusaha belajar, berusaha memahami agama kita, maka dengan sendirinya Al-Quran itu akan menjadi cahaya di dalam hati kita. Al-Quran itu akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk di dalam diri kita.
Namun perhatikan, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Al-Quran bisa menjadi petunjuk man nasya, bagi orang yang kami kehendaki. Berarti tidak semua di antara kita akan mendapatkan hidayah. Akan tetapi orang yang betul-betul ingin mendapatkan hidayah lah. Maka tadi di awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini la raiba fi, tidak ada keraguan. Di dalam tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk hanya bagi orang yang bertakwa. Apakah kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah? Apakah kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah? Maka kuncinya adalah perbaiki kualitas ketakwaan kita kepadanya. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-Asr. Illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang bisa terbebas dari kerugian ini, orang yang bisa terbebas dari kecelakaan ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Maka bagaimana kita bisa beriman sedangkan Al-Quran, sumber hidayah petunjuk saja, kita tidak pernah membukanya. Petunjuk yang Allah sudah berikan, kita tidak pernah membukanya. Bagaimana kita mengharapkan keimanan? Wa amilus solihat. Dan yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Maka bagaimana kita bisa beramal soleh? Kan sesungguhnya agama itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini kita hanya mencontoh. Agama kita ini adalah hanya mengikuti. Lalu apa fungsinya? Kalau kita di dalam beragama, terserah kita. Apa fungsinya diturunkan Nabi, diturunkan wahyu oleh Allah, kalau kita memandang segalanya baik adalah dengan akal kita? Terus apa gunanya Al-Quran? Apa gunanya hadis? Kalau senantiasa kita memandang dan menimbang ini baik, ini tidak, adalah dengan akal kita. Karena kebaikan agama bukan ditimbang dengan akal, akan tetapi ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka bedakan perkara agama dengan perkara dunia. Dan maka sesungguhnya orang-orang yang bisa beramal soleh adalah dia yang telah belajar ilmu agama, orang yang telah paham dengan agamanya. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesungguhnya orang yang dikehendaki baik nasibnya oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka baiknya seseorang dan buruknya seseorang, lihat pemahaman agamanya. Kalau pemahaman agamanya adalah katanya dan katanya, ini berarti jauh.
Akan tetapi kalau dia berpemahaman agamanya, ini Al-Qur'annya, ini tafsirnya, ini hadisnya, ini penjelasan ulamanya, berarti dia beramal dengan amal yang dibarengi dengan ilmu, dan itulah amal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi, dia saling menasehati kepada temannya, kepada saudaranya, saling menasehati. Ketika bertemu saling menasehati, bukan yang pertama kali ditanyakan bisnisnya gimana, lancar, tapi ketika bertemu saling menasehati. Watawasau bis sabri, dan saling menasehati dengan kesabaran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada hambanya dengan ujian yang banyak. Maka hendaklah di antara kita saling menasihati dengan kesabaran. Maka betapa banyak seseorang yang ditimpa ujian, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak bersabar. Akhirnya dia mengambil keputusan yang sembarangan dan akhirnya dia menyesal di akhirnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugahkan hati-hati kita yang lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang ingin senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang betul-betul menginginkan diselamatkan dari kerugian yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Asr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.